pada malam minggu ini kita mengadakan kajian rutinan di Google Meet oleh Rumah Kajian ALHA. Pada tema malam hari ini itu kenapa kita harus ibadah. Sebelum itu disebutkan dulu rangkaian acaranya atau rangkaian acara dalam kajian ini, yaitu yang pertama pembukaan yang telah saya buka tadi dengan hamdalah. Kemudian yang kedua itu lantunan ayat suci oleh saudari Tia Al-Uh. Yang ketiga pemaparan materi oleh Al-Ustaz Ridho Aswara. Keempat pertanyaan, dan yang kelima penutup. Baik, langsung saja ke acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ukhtia. Kepada Al-Ukhtia dipersilahkan waktu dan linknya. Ya, dipersilahkan Ukhtia. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan surat Az-Zariyat dari ayat 52 sampai ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Atawasaw bih balhum qaumun tagun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqul dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdan bil Quran. Terima kasih kepada Al-Ukhtia yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat Al-Quran tadi menambahkan keimanan di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kajian pada malam hari ini itu temanya kenapa kita harus beribadah? Urgensi atau pentingnya ibadah itu apa sih? Di sini panitia temanya itu menggunakan pertanyaan. Dan ini merupakan suatu metode yang sangat menarik ya. Memang telah diketahui kalau seperti yang dibacakan oleh Al-Ukhtia tadi bahwa tujuan diciptakannya manusia dan jin itu untuk beribadah. Nah, semoga saja dalam kajian pada malam hari ini terdapat hal-hal baru
ilmu baru yang kita terima dari pemateri yang memperkaya khazanah keilmuan kita. Oleh karena itu, tanpa banyak panjang lebar lagi, saya serahkan kepada Al-Ustaz Ridho untuk menyampaikan materinya. Boleh tafadhol, Ustaz. Cek suara. Dengeran ya? Kedengaran. Ya. Dengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi bermuajahah di kajian pekanan kita. Pekan keberapa nih? Pekan yang udah banyak ya, udah hampir 6 bulan kalau nggak salah. Udah hampir 6 bulan nih, 6 bulan lebih lah insyaallah. Kita dalam kajian Alka ini dan alhamdulillah masih tetap istiqomah. Dengan pastinya keistiqomahan kita ini karena berkat dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan indahnya Islam sampai hari ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sharing di kajian Alka ini dengan materi tentang kenapa harus ibadah ya? Kenapa harus ibadah? Kenapa harus beribadah sih itu temanya? Kenapa harus ibadah kalau nggak salah? Nah, tema ini menjadi sangat penting karena ibadah adalah sesuatu yang kemudian selalu terikat dengan kita gitu. Kita bagaimana kita ke depan ketika kita antar meninggal, karena kita kan semuanya mati gitu kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu kalau di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Dan bekal yang bakal kita bawa antar setelah mati bukan alpart kita gitu kan, bukan gelar kita, tapi kemudian amal ibadah kita. Nah, ibadah di sini kita nggak bahas tentang ibadah secara contohnya sholat, zakat, enggak, tapi kemudian yang kita bahas secara keseluruhan ibadah itu seperti apa, pengertian ibadah itu sendiri, dan bagaimana sih urgensi ibadah, nilai-nilai apa yang bakal kita dapat ketika kita beribadah. Nah, insya Allah itu akan kita bahas bersama. Pemilihan materi ini karena memang materi ini masuk di bahan ujian saya besok ya. Insya Allah besok saya ujian, dan bahan ujian di antara tema pembahasan yang akan diujiankan adalah ini, dan alhamdulillah panitia berinisiatif untuk saya menyampaikan apa yang bakal menjadi ujian besok. Ngomong-ngomong tentang ibadah, pastinya kita harus tahu dulu ibadah apa sih? Ibadah tuh kayak gimana sih gitu kan? Ibadah tuh dia berasal dari kata abadah, yang artinya berserah, takut, tunduk, taat. Itu makna dari ibadah. Jadi ibadah secara bahasa adalah tunduk, taat, takut, pasrah. Ibadah itu adalah kepasrahan. Ibadah itu adalah ketundukan. Ibadah itu adalah ketaatan. Itu adalah makna daripada ibadah itu sendiri. Dan juga ibadah juga berarti yang lain adalah cinta. Bagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu faman khodo'a li akhor ma'a goyah al-mahabba lahu fahuwa abid. Barang siapa yang kemudian tunduk kepada selainnya
barang siapa yang kemudian tunduk kepada selainnya dengan tujuan ada cinta atas itu, maka dia adalah seorang abid, maka dia adalah seorang yang beribadah. Jadi ketika kita menimbulkan sebuah kecintaan kepada sesuatu, itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah bagian daripada ibadah. Secara bahasa ya, secara bahasa. Kemudian seharusnya seorang muslim ini pengertian daripada ibadah itu sendiri, karena ibadah juga menjadi menjadi kewajiban sebenarnya, kewajiban bagi kita setiap hamba, setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu emang disuruh, dituntut untuk kemudian beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang tadi sudah dibacakan oleh Tia ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu gitu. Tidaklah kami menciptakan khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budu, kecuali untuk menghamba atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadah ini menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai makhluk hidup, karena di situ nggak ada spesifikasi untuk seorang yang beriman atau enggak, karena di situ cuma ditulis insu wal jinnu gitu kan. Jadi manusia secara umum dan jin secara umum. Ketika dia namanya manusia, maka kemudian kewajiban dia adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah dalam Islam seharusnya, jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam itu kemudian memberikan sebuah tuntunan. Seharusnya yang harus ditimbulkan ketika kita beribadah, yang pertama adalah beristislam atau berpasrah diri. Beristislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah itu karena memang saya seorang Islam. Saya berserah diri ke Allah Subhanahu wa taala, adalah Rabb saya, adalah hamba saya, adalah Tuhan saya. Maka kemudian saya sebagai seorang hamba yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala, pastinya saya berpasrah, beristislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang harus kita bangun ketika ingin beribadah adalah sebagai dalam keberpasrahan itu seharusnya kita membentuk dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang sudah cinta, maka kemudian apapun itu yang dilakukan apapun yang diperintahkan akan selalu dilakukan. Maka kemudian dua hal ini seharusnya hal yang paling mendasar ketika kita membangun ibadah kita, mau ibadah apapun itu. Mau ibadah mahdhu atau ghairu mahdhu. Mahdhu adalah ibadah yang kemudian dilakukan seperti apa? Seperti puasa, sholat, dan lain-lain. Kemudian ghairu mahdhu adalah di luar dari ibadah-ibadah itu. Maka yang paling pertama, yang dua hal yang harus kita sandarkan ketika kita ingin memulai sebuah ibadah adalah beristislam. Kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ini, dan kemudian menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita melakukan sesuatu, pastinya kita akan lihat ini ada nilai plusnya nggak sih untuk diri kita gitu. Kira-kira ketika kita melakukan sesuatu ini ada feedbacknya nggak sih untuk kita gitu. Kita bakal dapat apa sih dari perlakuan ini. Maka kemudian ibadah ini juga dia punya seperti itu. Dia punya suatu hal yang penting yang menjadi fokus daripada seorang hamba ketika ingin beribadah. Dia harus tahu ketika dia melakukan ibadah, dia akan mendapatkan bukan akan mendapatkan sih, tapi kemudian yang dia lakukan adalah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan beberapa bisa dibilang tuntunan lah, berbagi dengan tuntunan gitu. Jadi kemudian ketika seseorang memaknai sebuah ibadah bukan hanya sebagai tugas daripada seorang manusia, seperti tadi ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu ya. Ketika diciptakan manusia dan jin itu atau jin dan manusia adalah untuk beribadah. Dan juga ibadah ini sendiri adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah juga itu sebenarnya sesuai dengan fitrah seorang manusia. Kenapa dibilang ibadah sesuai dengan fitrah seorang manusia? Karena penghambaan, ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya fitrah. Jadi menghamba kepada Tuhan, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitrah daripada manusia. Jadi akan bingung ketika seseorang mengatakan bahwa dia nggak bertuhan gitu. Padahal sebenarnya fitrah daripada manusia, fitrah daripada ruh seorang manusia itu dia adalah bertuhan. Kenapa itu? Contohnya ketika orang naik pesawat misalnya.
kita ngambil contoh pesawat ya. Pernah kalau nggak salah pesawat Lion nih yang ketika diambil black box-nya itu kan kedengaran suara Allah Akbar gitu kan. Karena biasanya kita itu ketika terhimpit, misalnya kita dalam keadaan terhimpit, yang kita ingat itu Tuhan gitu. Secara apa ya? Secara manusiawi gitu, secara apa ya? Apa ya? Bisa dibilang secara tidak sengaja itu kemudian yang timbul itu adalah mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita tiba-tiba jalan, contohnya naik speedboat misalnya, naik pesawat gitu, pesawat lagi turbulensi gitu kan. Oh, Allah Akbar. Padahal orang yang ini jarang gitu kan, sholat jarang, apa-apa jarang, tapi kemudian yang keluar dari mulut dia adalah spontan, ya benar spontan. lupa. Jadi yang keluar dari mulut dia adalah kata-kata yang kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa ibadah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Tuhan adalah sebuah fitrah pada manusia. Jadi makanya kalau misalnya ada manusia yang mengatakan bahwa dia tidak bertuhan, maka itu harus ditanyakan, ini manusia yang kayak gimana gitu kan, manusia yang dari mana, mungkin dia dari planet lain gitu kan, jatuh ke bumi gitu. Begitu juga tadi kita sudah tahu bahwa pentingnya sebuah ibadah itu berkaitan dengan fitrah manusia. Kemudian ketika kita beribadah haruslah yang ditimbulkan adalah dalam keadaan berpasrah, beristislam kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menimbulkan kecintaan ketika beribadah. Dan juga yang harus kita pahami ketika ingin melakukan sebuah ibadah adalah syarat-syarat bagaimana agar diterimanya ibadah itu sendiri. Bagaimana syarat-syarat agar kita bisa diterima ibadah kita itu sendiri, karena agama ini adalah sebuah tuntunan gitu. Agama sebuah tuntunan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya itu sebagai penuntun. Jadi rasul itu adalah orang-orang yang kemudian menuntun para manusia untuk kemudian menuju kepada Tuhan. Maka ketika menuntun manusia pastinya ada rules gitu ya. Ada rules yang kemudian dibawa oleh para anbiya, para nabi, yang di mana rules itu harus dilakukan sebagai syarat untuk kemudian seorang hamba membangun interaksi dengan Tuhannya, yang disebut dengan ibadah ini. Makanya ibadah itu sendiri, kalau pengertian daripada para ahli fuqaha ya, para fikih, itu mereka mengatakan bahwa ibadah adalah suatu kegiatan yang kemudian membedakan dengan keadaan yang dilakukan terus-menerus atau keseharian. Jadi ibadah itu membedakan antara adat atau sebuah kebiasaan dengan ibadah itu sendiri. Makanya kemudian yang membedakan adalah tuntunannya atau syarat-syarat agar bagaimana diterimanya ibadah itu. Dan ini menjadi suatu fokus tersendiri untuk bagaimana setelah kita menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyambung agar kecintaan tadi bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikanlah syarat-syarat. Yang pertama adalah ikhlas pastinya. Mukhlishina lahuddin ya. Kalau di Quran seperti itu. Yang pertama wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ketika seseorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah harus yang paling pertama adalah keikhlasan. Karena cinta tanpa keikhlasan itu bukan cinta namanya. Cinta itu dia menumbuhkan, dia menginginkan sebuah keikhlasan, sebuah penerimaan dan sebagainya. Ketika kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus ketumbuhkan adalah keikhlasan. Dan insya Allah ketika yang cinta yang ditimbulkan adalah benar-benar cinta, keikhlasan itu akan timbul sendiri. Itu minas samaratil iman gitu, minas samaratil mahabbatillah. Dari buah daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk bagaimana menghadirkan keikhlasan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua setelah menimbulkan keikhlasan, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan syariat. Karena tadi sudah Anda jelaskan bahwa bedanya menurut para fuqaha, bedanya suatu keseharian atau kegiatan dilakukan sehari-hari, atau sebuah rutinitas, atau sebuah budaya, atau sebuah tradisi dengan ibadah adalah adanya tuntunan. Ketika mungkin contohnya di Ambon kita punya
di Maluku kita punya tarian-tarian gitu kan, punya tarian cakalele dan sebagainya. Itu kemudian bukanlah sebuah ibadah karena dia bukan tuntunan daripada agama. Tapi kemudian sholat dan sebagainya, dia itu menjadi sebuah keseharian, tapi kemudian dia bernilai ibadah karena dia memiliki tuntunan dari syariat. Nah, itulah maka kemudian bagaimana agar sebuah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengikhlaskan diri kita, setelah kita telah beristislam, telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menimbulkan kecintaan dan akhirnya tumbuhlah sebuah ikhlas. Selanjutnya adalah sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan yang telah disyariatkan ketika sholat. Ya pertama dimulai dengan takbir, itu kan ada rukuknya, ada sujudnya gitu kan. Kalau sholat subuh 2 rakaat gitu kan, sholat zuhur 4 rakaat, jangan sampai karena mager sholat zuhur dan karena sholat zuhurnya terpaksa misalnya, ya udahlah sholat zuhur 2 rakaat aja lah, ini nggak boleh, ini namanya bid'ah gitu. Tapi dan hal-hal yang lain. Makanya ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan ibadah kita itu harus sesuai dengan tuntunan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah syarat-syarat kita penuhi, maka kemudian kita harus memaknai juga bahwa ibadah juga ada kekhususannya gitu. Kekhususan daripada ibadah-ibadah itu sendiri. Atau kemudian ibadah ini dia mencakup beberapa hal yang ada di keseharian kita. Jadi ibadah ini bukan hanya kemudian dia cuma mempunyai nilai kewajiban sebagai seorang hamba misalnya, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk apa? Untuk sholat. Tapi emang nilainya apa gitu? Kita cuma disuruh sujud, ruku. Emang apa yang bakal kita dapat dari sujud dan ruku gitu kan? Jadi sekali lagi yang sudah Anda sampaikan sebelumnya, bahwa feedback apa gitu kan, manusia kan pasti mikir kayak gitu. Manusia ini memang makhluk yang kemudian selalu dipikirkan adalah keuntungan gitu kan. Nggak mungkin ada pun dari pagi sampai sore kerja di kantor dengan pikirannya, kemudian dengan tenaganya, tapi kemudian nggak dapat hasil apa-apa, misalnya di akhir kemudian nggak digaji gitu, apa sih ya, cuman gitu kan nggak mungkin kan. Tapi kemudian nilai daripada ibadah bukan hanya kemudian kita mendapatkan kebaikan atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada juga hal-hal yang kemudian kita dapatkan daripada beribadah itu sendiri. Yaitu salah satunya adalah ibadah ini kemudian dia memiliki di dalam ibadah itu menggabungkan antara kebutuhan rohani dan jasmani. Kenapa ibadah? Kok ibadah menggabungkan antara kebutuhan jasmani dan rohani? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kemudian ayat selanjutnya, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi. Jadi yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Jadi kalau misalnya sudah bahasa kitanya, kalau misalnya sudah dikumandangkan azan waktu Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka kemudian bersegeralah menjemput panggilan Allah. La dzikrillahi wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ketika kita sudah dipanggil untuk kemudian ini di sini analoginya yang dipakai oleh Al-Qur'an adalah sholat Jumat itu. Tapi kemudian dia bermakna umum untuk apapun. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, maka kemudian tinggalkan hal dunia. Tinggalkan dulu hal dunianya. Karena ini bagian daripada kebutuhan ruhiyah. Ini kebutuhan daripada rohani kita. Rohani kita juga butuh makan. Gitu. Bukan hanya kita cuma memberi makan untuk tubuh kita, tidak. Tapi kemudian rohani kita atau ruh kita, jasad kita, hati kita, ruh kita, hati kita itu juga membutuhkan energi, membutuhkan vitamin, membutuhkan vaksin juga. Agar menambah kekebalan tubuhnya. Makanya kemudian idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
ketika sudah dikumandangkan azan sholat Jumat, maka kemudian bersegeralah menjemput panggilan Allah ke masjid, sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Maka kemudian ulama fikih mengatakan ketika ada yang melakukan jual beli ketika sholat Jumat, maka haram hukumnya, nggak boleh. Jadi kalau ketika orang udah sholat Jumat, itu nggak boleh sama sekali ada jual beli di pondok, dimanapun tuh nggak boleh. Maka kalau misalnya di Sudan, kalau di Sudan itu 2 jam sebelum sholat Jumat, itu pondok atau toko-toko wajib tutup. Kalau nggak ditutup, ditangkap sama polisi. Jadi idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kemudian di ayat selanjutnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau misalnya sudah selesai salat, fantashiru fil ard, maka kemudian kalian berbondong-bondonglah di dunia. Maksudnya adalah setelah selesai salat, kemudian kalian kembali. Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi. Jadi ketika sudah selesai salat, setelah kalian sudah memberikan energi, kembalikan asupan kepada ruh kalian, maka kemudian berkembalilah kalian kepada di dunia, carilah rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ketika kita ingin mengusahakan sebuah keduniaan, hal tentang keduniaan, maka yang kemudian yang harus kita taruh paling pertama, sebagaimana susunan daripada ayatnya gitu kan. Ayat tentang panggilan sholat Jumat itu ditaruh paling awal. Baru setelah itu disuruh untuk mencari rezeki di dunia. Itu kan, mencari rezeki. Karena apa? Karena ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang memiliki kepunyaan Allah, itu harus kita lobby dulu Allahnya, baru kita ambil rezekinya. Bukan kemudian kebalik. Dari kita kan kebalik kayak gitu. Kita sudah dapat rezekinya, ntar ketika udah dapat rezekinya hilang, baru kita ngadu ke Allah. Ntar Allah bilang, lu kemarin pas waktu pengen dapat rezeki kagak nyari gua, sekarang baru nyari gua. Gitu kan. Padahal sebenarnya harusnya Allah udah ngasih tahu, nyari saya dulu, datang ke saya, lobby saya dulu, habis itu baru kemudian saya lapangkan untuk kalian rezeki. Jangan sebaliknya. Ini kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga daripada susunan. Bayangkan, susunan ayat dalam Al-Quran aja sehebat itu gitu. Semasya Allah itu. Jadi ibadah ini adalah bagaimana menggabungkan antara keinginan atau kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani kita. Tadi rohani kita adalah beribadah kepada Allah, dan kemudian jasmani kita adalah, atau tubuh kita menginginkan makanan dan sebagainya dengan cara fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi. Jadi kemudian kalian berbondong-bondonglah di muka bumi dan carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala atau rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah ini sendiri bukan hanya kemudian tadi sudah Ana sampaikan, Beta sudah menyampaikan bahwa ibadah kemudian bukan hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat mahdho, tapi kemudian ada juga ibadah yang lain, yaitu ibadah yang selain daripada sholat dan sebagainya, atau pekerjaan yang kemudian bernilai ibadah. Sebagaimana di sini ada perkataan yang sangat, menurut aneh, perkataan yang sangat keren dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu bahasa Arabnya, wa kadzalikal hubbullah wa rasuluhu wa khasyatullah wa inabatul ilaihi wal ikhlasu dinul lahu was sabru li hikmah was syukru li ni'mah war ridha bi qada'ihi wa tawakkul alaihi wa raja'u li rahmatihi wa khaufu min adzabihi wa amthal dzalika hiya min ibadatillah. Wa kadzalika hubbullah, dan begitu juga kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan sabar atas bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan syukur daripada segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menimbulkan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, kemudian
kita ikhlas, sabar dengan hal-hal apapun di muka bumi ini, yang kemudian kita membangun itu dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu adalah bagian daripada ibadah. Itu adalah bagian daripada sebuah ibadah. Maka kemudian di sini ibadah kemudian mencangkup beberapa hal yang bisa jadi hal-hal ini yang kemudian sering bersentuhan langsung dengan kita. Yang pertama adalah dari sumulia atau kemudian keluasan makna daripada ibadah ini sendiri. Yang pertama adalah at-tahakkum li syariatillah, atau bahasa Indonesianya adalah berhukum dengan syariat Allah. Itu adalah bagian daripada ibadah. Ketika suatu daerah, misalnya kita di Indonesia berhukum dengan hukum Allah, dalam ekonomi nggak ada riba dan sebagainya, ada hukumnya, maka itu bagian daripada ibadah. Dan yang kedua adalah thalabul ilmi, adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah bagian daripada ibadah. Kita sekarang ada lagi beribadah gitu kan, karena kita sedang menuntut thalabul ilmi. Yang lagi di Jogja, yang lagi di Ambon, yang dimanapun, itu adalah dia sedang beribadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, maka dia sebenarnya adalah fi sabilillah, maka dia sebenarnya adalah di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya atau ke asalnya. Kalau misalnya seseorang lagi di orang Galunggung misalnya, dia ke akhirat dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia sebenarnya sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para orang-orang ini, penuntut ilmu ini, ketika dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia juga masuk sebagai orang-orang yang syahid. Masya Allah. Yang ketiga, setelah tadi berhukum dengan hukum Allah, yang kedua adalah menuntut ilmu, dan yang ketiga adalah bekerja dan mencari rezeki. Nah, pekerja dan mencari rezeki ini juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam sangat indah sekali gitu kan. Islam kemudian menjadikan kita untuk menghidupkan diri kita, untuk memberikan asupan terhadap jasmani kita, kemudian diberi nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi SAW, ketika Nabi SAW berjalan bersama para sahabat, kemudian para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang kemudian yang sedang bersemangat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laukana hadza fi sabilillah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ini bagian daripada apakah ini adalah usaha yang kemudian masuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan. Apabila seseorang yang kemudian keluar dari rumahnya berusaha untuk anaknya yang kecil, maka dia adalah fahuwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia ada di jalan Allah. Kalau misalnya ada seorang bapak yang punya anak kecil, kemudian dia keluar mencari rezeki, maka itu sebenarnya dia sedang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah kemudian melanjutkan, wa in kana kharaja yas'a ala abawain shaykhain kabirain fahuwa fi sabilillah. Dan barang siapa yang kemudian keluar dari rumahnya dengan maksud untuk mencari rezeki agar menghidupkan kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka kemudian dia adalah bagian daripada jihad, atau kemudian dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'fuha fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dengan maksud untuk memberikan untuk menghidupkan dirinya, maka kemudian dia juga ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan terakhir dari Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Dan barang siapa yang keluar kemudian dengan maksud riya, membanggakan diri, maka dia sebenarnya ada di jalan setan. Dia sebenarnya ada di jalan setan, bukan jalan tamrin, bukan jalan apapun, tapi dia kemudian di jalan setan. Nah, ini kemudian
daripada Nabi SAW memberikan banyak sekali uh, perumpamaan gitu kan. Ketika seorang yang keluar dari rumahnya untuk menghidupkan anaknya yang masih kecil, itu bagian daripada fisabilillah. Kemudian barang siapa yang keluar untuk memberikan kehidupan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua rentang, itu juga bagian daripada fisabilillah. Kemudian juga Nabi SAW ada kemudian hadis yang kemudian mengkhususkan bahwa pekerjaan yang mendapatkan banyak berkah. Seperti di hadis ini, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim gorosha gorsan fa'akala minhu insan au dabbah illa kana lahu sadaqah." Barang siapa yang kemudian menanam biji, barang siapa yang kemudian menanam biji, mau menanam biji, menanam apapun, kemudian fa'akala minhu insan, kemudian dimakan olehnya manusia, au dabbah, atau hewan-hewan melata, illa kana lahu sadaqah, maka dicatat untuknya sedekah. Jadi misalnya ada satu orang yang bakabong misalnya, dia bakabong apa? Bakabong coklat misalnya, bakabong coklat, kemudian coklatnya dimakan, dia berkebun coklat, kemudian coklatnya dimakan oleh burung, oleh apapun, maka kemudian itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Jadi salah satu pekerjaan yang kemudian menghasilkan pahala yang banyak juga ketika kita nggak dapat, kita rugi gara-gara dimakan hewan, kita dapat pahala. Kemudian atau enggak kita untung, kita juga bisa makan untuk bersedekah dan sebagainya, kita juga dapat pahala. Kemudian di hadis lain, pekerjaan yang lain adalah berjualan. At-tijar sudukul amin ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Barang siapa, atau at-tijar, at-tijar atau orang-orang yang kemudian berdagang di at-tujar sudukul amin, pedagang yang jujur dan amanah, itu tuh dia bersama dengan Nabi dan orang-orang yang sodik dan para syuhada. Jadi ketika seseorang yang kemudian contohnya Arjun nih kan, Arjun kan kakeknya punya apa? Punya usaha gitu kan. Ketika kakeknya orang yang baik, orang yang terpercaya, orang yang amanah, maka kemudian bagian daripada para anbiya, para sodikin, dan para syuhada. Nah, itu adalah sebagian daripada pekerjaan yang kemudian disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti pekerjaan yang lain enggak. Tapi ketika semua pekerjaan yang kemudian kita keluar untuk mengambil pekerjaan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan bernilai pahala. Maka suatu pekerjaan yang di luar ibadah, seperti yang bagaimana kita tahu ya, ibadah sholat, puasa dan sebagainya, itu akan bernilai ibadah ketika digunakan atau dipakai pekerjaan itu untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan orang lain, dan niat pastinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebih itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Al-Ustaz Ridho yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dilanjut kepada sesi yang berikutnya, yaitu tanya jawab. Nah, kepada para peserta sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan, tentang apa saja yang tadi dipaparkan oleh Al-Ustaz Ridho. Mau menambahkan atau mau diskusi juga boleh, silakan. Kak Afwan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya ada pengen bertanya nih. Belum. Belum. Ustazah Ida barangkali pengen bertanya saja. Halo. Mana? Iya. Halo, Assalamualaikum Ridho.
Waalaikumsalam saja. Mau bertanya kepada Ustaz Ridho. Silahkan. Ini nih Ridho nih. Bagaimana nih mengatasi kayak yang Ridho bilang tadi itu kalau macam yang pesawat yang mau jatuh tuh karena itu pas maksudnya mau memang keadaan darurat sekali tuh langsung ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nih yang biasa-biasanya kita ini ya kayak lagi masalah-masalah mungkin sentalo berat ke apa tapi bawaan bete tapi pasti bukan ninggalin ya kayak ngulur-ngulur waktu ibadahnya itu kayak bikin malas untuk ibadah itu ngatasinya bagaimana. Apalagi kalau banyak tugas gitu yang takut-takut mau deadline. Apalagi yang paling rese nih kalau misalkan kan lagi duduk sama kepala sekolah diajak bicara gitu. Lalu pas ajan, kadang-kadang tuh dilema gitu. Aduh ini mau berdiri, kepala sekolahnya tidak berdiri. Itu kira-kira kalau dapat situasi kayak gitu tuh gimana nih ngatasinya itu? Iya. Ya Iya. orang bilang pada dasarnya malu hatinya lebih tinggi sih. Iya. Makasih Rido. Iya. Sama-sama saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada beberapa, kalau misalnya ini kan tadi Sajida mengambil contoh tentang apa ya? Tentang sholat lah ya, sholat ya. Memang kemudian ada rukhsah atau keringanan ketika misalnya kita mengakhirkan sholat gitu. Kalau sholat Isya kan disunnahkan untuk diakhirkan, tapi kemudian bersyarat gitu. Ketika mungkin kita lagi kajian, kemudian mengakhirkan sholatnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk keadaan-keadaan yang nggak terlalu penting misalnya, itu emang afdolul amal tuh as-sholatu ala waktiha gitu. Kama qala sallallahu. Jadi sebaik-baik perbuatan itu sholat pada waktunya gitu. Tapi kemudian ketika kita berada dalam kondisi yang kayak tadi, memang agak dilema sih. Tapi kemudian sebisa kita gitu. Contohnya minta izin, Pak, saya sholat dulu gitu. Nah ini juga bisa dibilang akan membuat apa ya, impact-nya beda gitu. Maksudnya ketika kita misalnya minta izin ke orang gitu kan, kita lagi ngobrol sama orang, terus kita minta izin buat sholat, itu orangnya bakal ngerasa kayak, oh iya deh. Salah satunya mungkin kita bisa mengingatkan dia waktu sholat juga, walaupun walaupun kita malu hati ya bahasanya, kita nggak enakan gitu kan. Di sisi yang lain kita melakukan sholat gitu. Nah, dan juga yang harus kita pahami juga, sebenarnya mencari rezeki ini untuk apa sih gitu? Sebenarnya mencari rezeki itu untuk apa sih? Ini bukan maksudnya saya menjudge, enggak, tapi kemudian ini untuk introspeksi diri sendiri gitu. Sejauh mana sih kita mencari rezeki dengan tujuan untuk akhirat gitu kan? Apakah kita mencari rezeki kita tujuannya untuk dunia doang? Kalau misalnya kita tujuan rezeki kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bakal ada rasa takut gitu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun gitu kan. Kita nggak bakal takut dan nggak bakal gundah gulana tuh nggak bakal. Karena yang kita tahu rezeki itu tadi di tangan Allah gitu. Kan bukan di tangan CEO kalau misalnya kita atau enggak di perusahaan misalnya kita kalau misalnya kita di perkantoran kepala kantor dan sebagainya. Tapi kemudian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga mungkin bisa menjadi sebuah obat juga untuk menghilangkan rasa gak enakan. Karena yang paling takut ngapain harus gak enakan sih, misalnya ketika kita sudah ada dalam kondisi kondisi kayak tadi gitu kan, kondisi waktu sholat misalnya, masuk waktu sholat, terus tiba-tiba kita lagi ngobrol nih sama kepala sekolah tadi misalnya saja, dia bilang kepala sekolah, ya kita bilang, Pak saya mau sholat dulu gitu, tanpa harus takut gitu kan dan sebagainya. Itu kemudian akan menghasilkan nilai juga gitu, nilai kepala sekolah terhadap kita gitu. Kepala sekolah bakal melihat bahwa orangnya gini-gini dan sebagainya. Tapi kalau misalnya akan berbeda ketika misalnya kita lagi bahas contohnya lagi rapat masalah penting, tiba-tiba masuk waktu zuhur.
ya udah kita nggak apa-apa gitu, maksudnya untuk mengakhirkan sampai contohnya lagi bahas pembahasan nih, pembahasan itu udah akhir-akhir banget, ya udah nggak apa-apa diakhirin aja dulu, maksudnya diselesain dulu pembahasannya baru kemudian kita sholatnya berjamaah, tapi dengan catatan jangan sampai udah mepet-mepet asar gitu. Kalau misalnya pembahasannya masih banyak banget ya sholat dulu aja, tinggalin dulu pembahasannya. Tapi kalau misalnya kayak pembahasan ini bisa 10 menit atau 5 menit atau 15 menit lagi kelar, ya udah nggak apa-apa, selesaiin dulu baru kemudian sholat gitu. Kalau beda sih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik saja itu jawaban dari Ustadz Ridho. Seperti itu. Makasih, Bro. Ya. Serta yang lain dengan bertanya apa atau menambahkan atau yang lain, silakan. Ya. Ustazah Umi mungkin ingin bertanya. Oh, silakan Kak Anggi. Bisa menyalakan mikrofon atau mengetik juga boleh. Silakan Kak Anggi. Oh, ada santri. Silakan ada di santri. Ketik aja ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ade. Ini dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini. Perkenalkan nama saya Laila Hudaya, Ustaz. Oh, Laila Hudaya. Oke, silakan Laila. Pas banget malam-malam nih kan. Silakan Laila. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Ustaz, Ya, kalau kadang sholat lalu begini, mama panggil, lalu begini kita kadang sering jawab, tapi mama itu panggil karena mama sering tahu kadang ada sholat, lalu bagaimana caranya untuk kadang jawab orang tua begitu, Ustaz? Dalam sholat. Allah. Oke, Laila. Udah? Ada lagi? Tunggu. Ini yang bertanya kok saya tidak kenal. Laila? Terima kasih, Ustaz. Udah, Oke, cukup. segitu doang. Oke, makasih sama-sama Laila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau misalnya kita dalam keadaan seperti itu, misalnya tadi dijelaskan sama Laila lagi sholat, tiba-tiba mama panggil gitu kan, dipanggil sama mamanya. Laila gitu kan contohnya. Dipanggil sama Laila, saya panggil sama Laila lagi. Emaknya Laila manggilin Laila gitu kan. Laila, dan Laila lagi sholat. Nah, yang harus dilakukan, pernah dulu seperti itu juga Rasulullah SAW. Ketika didatengin, ada tamu yang datang. Tugasnya adalah gimana caranya kita mengencangkan suara kita. Kalau misalnya lagi sholat asar, ya berarti ketika ruku, Allahu Akbar, kencang-kencangin gitu kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba mama mikirnya, oh ini anak saya lagi takbiran, gak apa manggil Laila, nggak mungkin kan, pasti mikirnya oh lagi waktu asar, berarti lagi sholat asar gitu. Jadi ketika Laila sholat, misalnya nih Laila sholat maghrib, maka Laila kencangin aja suaranya. Jadi biar mamanya tahu gitu bahwa Laila lagi sholat. Tapi itu kalau misalnya lagi sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, batalin sholatnya, panggil emak. Soalnya emak itu wajib, menyahut panggilan dari orang tua itu hukumnya wajib. Sedangkan sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah. Jadi ketika yang dilakukan adalah amal ibadah sunnah, maka caranya kita adalah meninggalkan hal yang sunnah
dan melakukan hal yang wajib. Nah, itu juga sebagai cara untuk kita memprioritaskan suatu pekerjaan, suatu ibadah. Jangan sampai suatu hal yang wajib itu lebih didahulu, suatu hal yang sunnah itu lebih kita utamakan daripada suatu hal yang wajib. Jadi kayak gitu Lele. Kalau misalnya sholat wajib, dikencengin suaranya biar tahu emaknya. Jadi biar mama tahu Lele lagi sholat. Tapi kalau lagi sholat sunnah, batalkan aja sholatnya. Menyau. Iya mama gitu. Menyau ya, menyahut. Ya. Kayak gitu Laila. Jelas ya Laila ya? Laila? Ridho. Iya, Kalau di sholat yang tidak bersuara, lagi bersedekah, bisa dikasih kode kayak batuk begitu bisa? Kalau di kode kayak batuk, nanti mama kira batuk. Kalau misalnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi bagaimana saja? Lagi berdiri bersedekah, lagi baca Al-Fatihah, tapi di salat yang tidak bersuara. Ya nggak apa-apa. Kalau begitu dikencengin aja suaranya, nggak apa-apa. Hanya untuk makasih tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu, kayak gitu aja. Ar-Rahman, gitu. Jadi biar tahu nih, oh mama lagi tahu. Gitu. Misalnya dipanggil Sajidah nih kan, misalnya Sajidah kan di rumah misalnya. Jadi itu jadi orang tua nih misalnya panggil wah Sajidah, itu kan Sajidah langsung pakai suaranya agak dikencangin biar mama tahu gitu kan. Oh ini Sajidah lagi sholat gitu. Kayak gitu. Ustaz, boleh masuk ya? Oh, silakan Ustaz Umi, silakan Kak Umi. Ya Allah, silakan. Kayaknya silakan Jayapura bangin nih. Maksudnya pernah kejadian seperti ini. Jadi kamu tuh lagi sholat. Nah terus lalu ada orang tua murid karena kan rumah itu mereka masuk mungkin lagi perlu dengan Kak Umi. Jadi mereka bilang ustazah gitu. Jadi Kak Umi sudah kencangin. Masalahnya sudah kencangin sampai Allahu Akbar. Sudah sampai besar itu kayak maksudnya sudah 2-3 kali satu sudah Allahu Akbar sampai Allah itu sudah besar. Tapi maksudnya jadinya kayak terganggu gitu serius karena suara kamu tuh sekarang sudah kayak tua. Tapi beliau nggak dengar ya serius. Jadi maksudnya itu bagaimana? Apa? Ya, okay. Apa harus terus ini saja? Maksudnya ini bukan keadaan orang itu salat wajib apa salat wajib kan? Wajib. Iya. Ya udah kalau misalnya kamu subatariyah atau terus misalnya udah teriak ulang-ulang, tapi orangnya kedengeran nih misalnya. Atau enggak dia nggak ngerti ini ngapain orang takbiran gitu kan. Misalnya. Ya udah, kamu ya udah berhenti kalau misalnya segitu. Contohnya udah misalnya Allahu Akbar gitu kan udah dikencangin mulu tapi mereka nggak paham masih lama aja udah diemin aja lanjut sholat. Apalagi panggilan dari orang tua murid kan ya bukan buah kewajiban untuk dalam keadaan sholat ya. Oh, jadi kalau kecuali itu ya 2 orang itu misalnya kayak bapak dengan mama itu wajib gitu. Kalau bapak sama mama kita teriak maksudnya mengencangkan suara. Iya, tapi kalau misalnya keadaannya sama kayak orang tua murid yang tadi nggak ngerespon ya udah kita biarin aja diemin. Oh iya. Tapi kalau kakak nggak kita udah ngasih. Apa? Kalau kakak nggak wajib ya. Kalau kayak gini kau cari celah perhaka berkaka berarti. Iya. Ya intinya yang menjadi kewajiban kita untuk kalau kakak itu semua orang sebenarnya kalau misalnya kayak gitu ya kita tetap mengencangkan suara biar tahu kalau ketemu ada sholat. Kayak tadi saya bilang ke tangan kayaknya. Iya mau tanya. Oke siap Sabila silakan ya Allah. Silakan. Iya. Jadi begini satu pertanyaannya kan kita kan belajar tadi kan katanya ibadah itu penting tapi gimana prakteknya itu juga penting. Contohnya sholat itu tata caranya gimana ini segala macamnya itu kan. Nah kita kan belajar tata cara sholat itu kan dari SD ya. Iya. Kayak isinya gimana. Jadi kan katong posisi waktu masih aja tuh kan belajar ya. Iya udah belajar gitu aja. Tapi yang sebenarnya itu posisi gerakannya yang seharusnya kayak gimana itu kan sebenarnya sing lalu katong sing tahu kan pun detail gitu waktu masih SD gitu kan. Jadi aku tak bawa sampai sekarang mungkin. Nah itu tapi setelah katong penggerakan nih sebetulnya kabalo katong kalau bacaan sih masih insya Allah ini, tapi gerakan sholatnya ini. Nah, pernah kita nonton, ternyata itu masih, dan setelah nonton
apa sih kajian itu ternyata masih banyak banget yang salah gitu loh gerakannya, maksudnya masih belum sesuai apa gimana gitu. Nah berarti katong pun sholat yang sebelum katong sadar yang sebelum katong sadar kata katong penggerakan nih sebenarnya belum betul, itu apakah sing diterima gitu, maksudnya sing sah gitu, sholatnya. Oke, pertanyaan yang bagus. Sama-sama Bila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya gini, kalau dalam Islam itu ada namanya mukallaf atau orang yang diterbebani. Mukallaf itu kapan? Mukallaf itu ketika balik dan dia paham. Kalau misalnya dan dia berakal, itu masuk daripada mukallaf. Jadi orang yang terbebani dengan sebuah kewajiban, itu dia wajib untuk melakukannya ketika dia sampai dalam keadaan balik dan juga dia tahu bahwa itu sebuah kewajiban. Dan bukan cuma itu, dia juga tahu caranya kayak gimana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang gila gitu. Orang gila dia umurnya udah balik gitu, umurnya 20 tahun. Tapi dia nggak wajib sholat karena dia kehilangan satu syarat dari mukallaf tadi. Nah, begitu juga mukallaf itu kepada orang yang tahu tapi maksudnya dia sudah tahu nih cara syarat tapi salah gitu. Dan dia ngelakuin, akhirnya dia tahu yang benar. Nah, apa yang bakal didapat gitu? Apakah ibadah yang sebelumnya dilakukan dengan cara yang salah, yang dia mengetahui bahwa cara ini benar tapi sebenarnya salah? Ya dia tetap dapat pahala gitu. Nggak bakal dapat dosa dari situ. Tapi yang penting ketika dia sudah tahu, dia jangan melakukan apa yang salah yang kemarin, tapi dia melakukan yang benar yang sudah dia tahu gitu. Jadi saya bilang sama aku, insya Allah akan tetap jadi pahala gitu. Cuman paling yang beda-beda kan dikit-dikit doang gitu kan. Paling rukunya kurang ini. Yang penting ketika katong tahu, katong sesuai dengan yang kita tahu itu, jangan sampai tahu tapi masih paksa dengan yang lama yang salah. Begitu sih bilang. Nah, iya. Berarti apakah ada kewajiban bagi katong mesti cari tahu gitu yang benarnya gimana gitu supaya sing salah. Terus iya kan gitu. Kewajiban untuk kan belajar itu kan hukumnya wajib, belajar agama itu hukumnya wajib untuk semuanya. Oke. Jadi emang apa sih bagaimana ayatnya hadisnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim gitu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap muslim. Muslimat wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya katong belum tahu harus cari tahu. Kalau cari tahu katong cari tahu nih dengan semua contohnya dengan kemudahan teknologi informasi hari ini dan katong masih tahu cara sholat yang baik dan benar, itu tetap katong dapat dosa di situ seharusnya. Soalnya katong mau cari tahu udah gitu kan. Padahal banyak sekarang searching di Google tuh kas masuk saja berapa tuntunan sama empat mazhab banyak gitu. Jadi kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Inaya kayaknya mau tanya itu Inaya. Izin bertanya, Beta pernah dengar tentang sedekah subuh. Nah, katong mau usaha buat rutin sedekah subuh. Beta pernah dengar kalau yang bisa ke masjid, katong isi uang dalam celengan dengan niat bersedekah setiap subuh. Baru selanjutnya katong salurkan akang. Nah, pertanyaan Beta, kan suasana ada pandemi. Baru katong masih belum ada pekerjaan, pemasukan yang ada caranya katong bisa rutin sedekah subuh itu bagaimana? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya pertama gini, sedekah itu sebuah kesunahan. Pertama sedekah kesunahan. Sedekah itu jangan sedekah gini. Zakat yang wajib aja itu kita kena untuk wajib mengeluarkan zakat itu. Kemudian pertama adalah ketika kita udah masuk haul dan kemudian masuk nisab, gitu kan. Haul itu keadaan di mana seseorang wajib mengeluarkan zakat. Nisab adalah keadaan hartanya untuk wajib dikeluarkan zakatnya dan itu cuma diambil 2,5%. Oke? Nah, itu untuk kewajiban. Kewajibannya aja ada tuntunannya gitu. Ada waktu, nggak selamanya setiap gajian keluar sedekah, enggak. Gaji-gaji yang bagaimana dulu yang keluar sedekah, yang keluar zakatnya. Dan itu juga harus dipotong sebagainya, dipotong keperluan dan sebagainya. Itu bisa dibilang bersihnya itu baru sampai nisab atau enggak. Nah, itu baru dikeluarkan zakat dan itu juga cuma 2,5%. Kalau dengan sedekah misalnya, sedekah ini bisa dibilang namanya perbuatan sunnah itu dia bagian daripada sebagai penambah dalam amal-amalan kita, karena kita kan sekali lagi kita nggak pede gitu kalau untuk datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuma bawa sholat 5 waktu, itu juga belum tentu. Kayak tadi dibilang Sabila,
belum tentu sholat kita itu diterima gitu kan, belum tentu syarat-syaratnya benar. Maka kemudian kita tambahkan dengan sedekah dan sebagainya. Dan sedekah ini dia nggak membebani kita secara penuh bahwa kita harus bersedekah, bodo amat, mau miskin mau kaya, kita udah biasa sedekah subuh nih, bodo amat. Ya enggak, ketika kita punya uang kita sedekahin. Kalau kita nggak punya, dan apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan punya, tapi kemudian ada kewajiban, misalnya seorang bapak gitu kan, bapak dia punya uang 20 juta misalnya, tapi kemudian 20 juta itu untuk bayar dia punya anak 5, untuk bayar anak pertamanya sekolah, untuk makan sehari-hari, anak pertama sekolah, anak kedua sekolah, anak ketiga sekolah gitu kan, anak kedua, anak kelima dan anak keempat dan kelimanya masih kecil untuk susu dan pampers dan sebagainya. Kemudian 20 juta itu malah nggak cukup gitu. Nah kemudian kita nggak maksain untuk mengeluarkan sedekah, nggak usah. Itu jadi semampu kita, karena ini hukumnya sunnah. Kalau misalnya kita punya, ya udah. Kalau misalnya punya 500 untuk bersedekah, misalnya kemarin kita sedekahnya 100.000 gitu, di sedekah subuh sedekahnya 100.000. Kemudian besoknya jadi 50 gitu kan. Besoknya lagi jadi 20, besoknya lagi 10.000, besoknya lagi jadi cuma 2.000, besoknya lagi cuma jadi 100 perak. Itu nggak apa-apa. Ataupun setelah itu kita udah nggak sedekah lagi, belum sedekah lagi karena memang udah nggak ada duitnya, belum ada duitnya, karena nggak ada pekerjaan, karena pandemi dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Insya Allah ya udah kita berdoa lagi, ya Allah, ini saya ini udah rutin sholat subuh nih, udah rutin sedekah subuh nih, dimudahkan dong ya Allah biar bisa bersedekah lagi. Ya, insya Allah dengan seperti itu, insya Allah bantu. Tuh, jadi bukan berarti sedekah itu bukan berarti kita harus mewajibkan diri kita untuk selalu mengeluarkan, enggak. Semampu kita gitu. Jika kita punya untuk dibagi ya dibagi, kalau nggak punya ya nggak dipaksain. Ya seperti itu. Allah alam. Oh ya mungkin tambahan ya. Aduh kita lupa hadisnya. Wa kullu fi tasbihatin sadaqah. Aduh kita lupa akan mau ayat. Jadi ada sedekah contohnya seperti tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah gitu kan. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Terus habis itu mengambil ada anyat tarik mengambil duri dari jalan itu sedekah. Kemudian bertasbih, berzikir itu sedekah. Nah, jadi habis itu jalan kita, gerakan kita untuk membuat kebaikan itu bagian dari sedekah. Kalau misalnya jadi sedekah ini jangan sampai kita mendefinisikan sedekah itu atau tadi mendefinisikan ibadah itu kepada hal-hal yang kemudian contohnya sedekah hanya untuk mengeluarkan duit aja, enggak. Tapi kemudian di hadis Nabi SAW kita lupa konteks bahasa Arabnya, tapi maksud dari hadis itu kama qala sallallahu itu fi kulli tasbihatin shadaqah. Jadi setiap tasbih kita subhanallah itu adalah sedekah. Di hadis yang lain tabassumuka fi wajhiki shadaqah gitu kan. Senyum untuk saudara kalian itu juga sedekah gitu. Nah, itu jadi sedekah tuh banyak banget gitu. Wasilahnya banyak banget, caranya membantu orang misalnya. Kita jalan tiba-tiba ada orang yang jatuh misalnya, atau enggak tiba-tiba ada orang di jalan tiba-tiba tetangga kita potnya jatuh gitu kan. Dia pakai pakai pagar, tiba-tiba taruh tuh pot di atas pagar terus jatuh potnya, kita ambil naikin ke atas, itu sedekah. Nah, itu ya jangan sampai kita mendefinisikan sedekah itu hanya bentuk material, enggak. Ada juga non material. Sedekah dan ibadah itu juga ada ibadah yang kemudian dengan hal-hal kebiasaan kita membantu orang lain dan sebagainya, itu juga bagian daripada ibadah dan juga sedekah. Wallahu a'lam. Jadi kayak gitu tambahannya. Lanjut. Terima kasih Ustaz. Yang lainnya ada yang bertanya Ustaz. Saskia Sena izin bertanya, cara mengatasi agar lebih istiqomah dalam beribadah dan seng bolong-bolong yang disengaja, artinya bolong-bolong itu disengaja, itu bagaimana? Karena kebanyakan orang punya masalah malah meninggalkan ibadah. Terima kasih sebelumnya. Sabar.
Sabar-sabar ya. Ya. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya kalau misalnya dibilang keistiqomahan itu emang kalau orang sufi bilangnya al-istiqomah alfu minal karomah ya. Min alfi karomah gitu. Khairu min alfi karomah. Jadi sebuah keistimewaan itu lebih baik daripada 1000 karomah gitu. Itu kalau kata orang sufi. Emang menimbulkan keistiqomahan itu hal yang sulit sih, hal yang sulit banget, parah, sulit banget untuk menimbulkan sebuah keistiqomahan tuh butuh apa ya, jiwa yang kuat gitu kan, butuh ini ribet lah gitu untuk kemudian bukan kaleng-kaleng, nggak kaleng-kaleng. Nah, tapi kemudian ketika seseorang yang melandasi ibadahnya, misalnya dia melakukan apapun dengan lillahi ta'ala gitu, dengan niat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu kemudian ketika dia gagal sekalipun yang dikembalikan kepada Allah gitu, dia nggak bakal balik kemanapun. Maka seharusnya sebagai seorang muslim, makanya tadi ketika yang tadi Anda bilang, hal yang paling pertama kita landasi ketika melakukan apapun, ini di luar ibadah atau ibadah itu sendiri, harusnya yang kita landasi adalah pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika itu sudah kita timbulkan, jadi ketika kita gagal sekalipun, yang kita kembali kepada Allah, kita nggak bakal cari tempat lain. Misalnya orang kan biasanya kalau marah misalnya, akhirnya lagi galau gitu kan, misalnya orang-orang mabuk dan habis itu ke tempat-tempat yang dilarang dan sebagainya. Biasanya kan kayak gitu. Tapi kemudian itu karena orang-orang yang kemudian hidupnya itu tujuan dia itu bukan Allah gitu. Maka seorang muslim pastinya dia harus menunjukkan atau menjadi tujuan dari hidupnya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, harusnya. Biar apa? Kalau orang sudah menjadikan tujuannya Allah, dia nggak bakal kecewa, nggak ada rasa kecewa di diri dia. Soalnya apa yang datang dari Allah itu pasti baik. Maka kemudian di hadis Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Saya takjub dengan perbuatan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Jadi setiap yang diberikan, setiap amal itu semua itu baik. Wa in asabathu sarra'u sabara fa kana khairul lahu. Kalau misalnya dia dapat suatu hal yang enggak diinginkan, maka dia bersabar. Tadi sebagaimana diberitahukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sabar bentuk daripada sebuah hikmah. Atau kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bentukannya itu tadi sabar itu. Fa'in asobatu, adanya tadi, fa'in asobatu sarra'u sabaro. Kalau dia nggak dapat sesuatu yang nggak enak, dia bersabar. Fakana khairul lahu, maka itu baik untuk dia. Wa'in asobatu sarra'u syakara fakana khairul lahu. Oh, kama qol. Apa terbalik ya tadi? Jadi kalau misalnya dia dapat yang baik, maka dia bersyukur. Dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dia nggak dapat nikmat, saya sabar. Jadi syukur dan sabar, marji'iyahnya atau tempat kembalinya ya Allah. Bagaimana agar syukur dan sabar ini bisa terbentuk? Kalau misalnya pondasi yang dimulai, pondasi yang dibangun adalah tujuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak mungkin ketika contohnya orang kalau misalnya melakukan sesuatu dengan tujuan selain Allah, yang dapat pasti kecewa. Makanya kenapa orang-orang bilang kalau menggantungkan sesuatu tuh jangan digantungin ke manusia, karena manusia itu bakal bikin kecewa. Digantungin ke Allah, karena Allah nggak bakal bikin kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Itu karena diri kita sendiri, bukan karena Allahnya gitu. Allah nggak bakal bikin kecewa makhluknya. Ente dikasih tiap hari nikmat, dikasih tiap hari udara. Bayangkan tabung oksigen di Indonesia itu udah dikit ya. Kalau nggak salah itu pernah baca beritanya gitu. Tabung oksigen dikit. Orang yang kena corona itu dikit banget dikasih tabung oksigen di rumah sakit. Dan kita yang sehat dikasih nikmat dengan gratis hirup oksigen. Tapi berapa banyak nikmat sabar dan kesyukuran kita kepada Allah itu berapa gitu. Sangat jauh sama nikmatnya. Maka kalau misalnya baru diuji sekali, terus kita udah ngeluhnya banyak-banyak, introspeksi diri lagi. Udah sebanding belum sama nikmat Allah yang udah dikasih ke kita. Gitu sih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kayak gitu ya. Tadi siapa sih namanya itu? Zaskia Sena. Beta waktu itu ada dapat komen di orang IG, dan beta rasa dapat tampar dari kata ini. Akang kayak relate sama Zaskia pertanyaan. Kebanyakan orang yang punya masalah malah melakukan ibadah. Nah, kalau ketemu masalah dengan manusia, kenapa Tuhan yang kita kasih? Ya itu deh.
Gitu. Seharusnya ya Tuhan tempat, ya Allah itu tempat di mana. Makanya Ane pernah mengingatkan juga sih di kajian ini bahwa bagaimana ketika kita mendapatkan suatu hal apapun bentuknya, dia akan jadi baik dan enggaknya tergantung perspektif kita. Jadi sebenarnya yang terbentuk bagaimana kita di apa ya bahasanya, apa yang bakal kita tanggepin dari suatu hal yang datang kepada kita. Contohnya, kalau misalnya dari hadis yang tadi, kalau misalnya seorang bagaimana takjub dengan ajaban li amril mu'min itu, seorang beriman itu ketika dia diberikan sesuatu itu dia bakal sabar. Kemudian ketika dia diberikan sesuatu yang tidak enak dia bakal sabar, dan diberikan sesuatu yang sesuai dengan dia akan bersyukur. Bagaimana cara mentakdiknya atau menjadikan hadis ini sebagai relate di diri kita? Sebenarnya kayak gini. Apa yang datang ke kita, contohnya, kenapa kita bisa tahu brownies itu manis? Karena ada lidah, ya enggak? Lidah yang ngerasain itu manis. Kemudian dinaikin ke otak bahwa rasa yang kayak gini kata manusia itu manis. Berarti manis itu adalah hasil olahan di otak kita, iya enggak? Setuju enggak? Setuju enggak sih? Setuju ya? Manis itu hasil olahan di otak kita dan kita tahu itu manis. Maka kemudian respon yang kita dapat daripada makan brownies adalah enak, soalnya manis. Manis itu bagian daripada rasa yang enak misalnya. Yang datang ke kita contohnya, usaha $200 juta misalnya. Usaha 200 juta, modal 200 juta, pang, hilang 200 jutanya habis. Masuk otak kita 200 juta. Kira-kira enak atau enggak? Apa yang bakal merespon itu? Otak kan? Diri kita seharusnya merespon itu. Ketika kita menganggap 200 juta itu suatu hal yang bisa dibilang suatu hal yang bakal bikin kita bangkrut, kita bakal hancur gitu. Atau enggak 200 juta ini, wah suatu hal yang paling berharga untuk kita bakal, nggak bisa ngapain, nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Sampai untuk berpikir mencari modal baru juga kita nggak bakal bisa, malah kita nge-stuck. Tapi ketika kita tahu 200 juta ini dari Allah, hilang mungkin karena kesombongan kita atau enggak cara kita yang salah. Dan kita tahu kita bakal dapatin lagi dari Allah. Yang terbentuk adalah, oh iya deh, saya harus kayak gini, iya deh, saya harus kayak gini. Oh iya, saya harus kembali lagi ke Allah. Jadi responnya bakal beda. Jadi sebenarnya ketika kita menyikapi sesuatu itu bukan salah dari orang lain, enggak, dari diri kita. Bagaimana kita menyikapi hal itu. Gitu. Kita bakal tahu ini sulit dan enggak, ya tergantung kitanya. Bagaimana ujian itu sulit dan enggaknya kalau kita belajar sebelumnya nggak belajar gitu. Nggak mungkin Inayah bakal bisa menyelesaikan perkalian, pertambahan, dan sebuah kerumitan matematika, penjumlahan matematika kalau misalnya dia nggak belajar dari sebelumnya gitu. Dia nggak kemudian bisa dibilang memudahkan diri dia, memberikan pengetahuan ke otaknya untuk bisa menyelesaikan suatu hal yang rumit gitu. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita menyikapi hal yang datang ke diri kita gitu. Jadi sekali lagi, seharusnya Allah lagi, Allah terus. Jadi Allah aja udah. Kalau udah Allah lagi, Allah terus, udah apapun itu bakal ringan. Pernah ini satu lagi cerita nih. Pernah seorang ulama namanya Syekh Nabil sih. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, ente ini kan udah 80 tahun. Kenapa masih semangat banget berdakwah gitu? Kayak gitu tuh. Terus dia bilang kayak gini, wallahi da'wi musa'idi wallahi. Dia bilang gitu, demi Allah dakwah tuh melindungi saya. Ini dakwah di sini maksudnya adalah suatu pekerjaan yang kemudian dilandasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dilakukan karena mau pekerjaan apapun. Bukan hanya menceramah enggak. Kita kerja dimanapun dengan niat Allah, itu namanya berdakwah. Dia kata Syekh Nabil sih, wallahi da'wi musa'idi wallahi. Kata gitu. Demi Allah, dakwah itu membantu saya. Terus dibilangin, saya itu seperti seseorang yang kaya, seorang tujar, pengusaha yang punya banyak harta, tapi itu bukan punya saya. Jadi dia tuh nggak punya apa-apa, tapi merasa kayak orang kaya. Ngerti ya? Dia kayak nggak punya apa-apa, tapi merasa kayak orang kaya. Itu dia efek daripada dia menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tujuan. Jadi ketika pengen apapun, tiba-tiba lempem aja. Pengen mobil nih, tiba-tiba besok ada mobil aja. Dikasih sama jamaah mobil misalnya. Wah, pengen ke Amerika nih, tiba-tiba ke Amerika gitu. Makanya kenapa Ustaz Yusuf Mansur sering bilang ke kita, sedekah pakai jalan untuk
lobi Allah itu sedekah, sholawat. Karena itu sebenarnya caranya yang melembutkan hati orang lain itu Allah gitu, bukan orang itu sendiri. Kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak bakal bisa Isra Mi'raj, juga nggak bakal bisa terbang nggak bakal bisa berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian ke Sidratul Muntaha itu bukan dari kemampuan Nabi Muhammad, bukan, tapi dari izin Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Hatta Nabi aja minta ke Allah gitu. Apalagi kata kita ini nih yang kroco-kroco ini bahasa anak-anak ya, bahasa ya orang-orang lah gitu. Kroco-kroco ini yang nggak bisa apa-apa gitu, yang nggak ada apa-apa. Mau minta ke siapa lagi itu kalau bukan ke Allah. Jadi kayak gitu. Allah alam shawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tentang masalah mungkin. Apa ada yang punya masalah lagi? Saya sudah kayak pegadaian ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ada lagi yang bertanya? Atau menambahkan? Mau diskusi atau yang lainnya? Boleh. Jam 9. Jam 11. Ini saya pilih keluar. Oh iya. Nih tambah lagi. Baru ingat. Silakan. Jadi dari seorang ulama juga dari Suriah kata beliau gini. Man asya taqiyan, asya qawiyan. Barang siapa yang hidup dengan ketakwaan, maka dia akan kuat. Barang siapa yang hidup dengan ketakwaan, maka dia akan kuat. Itu kata Syekhnya, kata Syekh. Ada salah seorang ulama di Suriah. Barang siapa yang hidup dengan ketakwaan, maka dia akan kuat. Ketakwaan gitu ya, bertakwa gitu. Bertakwa yang ya inna hayati wa mati lillahi rabbil alamin, itu bagian dari ketakwaan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan kuat. Man asya taqiyan asya qawiyan. Tambahan dikit full. Bahkan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Menyatakan, silakan. Kafatia, Nanda, Fitra, Nadia, Nabila, Bella tadi udah, Fitra, Farah, Jihan, Linda, Adebun, Afan. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Kadep nggak bertanya, Kadep? Alhamdulillah nggak ada ya. Cuman pengen sih dari anak Al-Khairat tadi, adik-adik yang lagi belajar di Al-Khairat tanya. Cuman mereka lagi keluar, terus sinyalnya memang sudah agak error dan sudah waktunya istirahat di Al-Khairat. Cuman terima kasih ya Ustaz Ridho ya untuk pemaparan materinya. Mudah-mudahan bisa dipakai sebagai media belajar adik-adik. Itu luar biasa sekali, sampai anak-anak dari Al-Khairat juga nanya. Pertanyaan mereka sebenarnya sederhana ya, cuman kadang ketidaktahuannya kita perlukan dari mereka. Mudah-mudahan dari wadah kayak kita gini bisa mereka ikut serta juga buat belajar, tambah-tambah ilmu. Antisipasi dari Anggia bagus. Terus monggo silakan teman-teman yang bertanya, Ustazah Umi mungkin, Ustazah Ida.
Atau mungkin Ustadz Ridho mau dicukupkan karena sekarang besok persiapan ya Ustadz ya? Oh, ya, silakan, terserah. Besok ujian jam 10:30 sih. Silakan, mungkin ada yang kalau misalnya nggak ada lagi mungkin bisa ditutup. Ya ampun, juga jam 11 kayaknya. Ya ampun, udah jam 11 ya. Di Indonesia Barat jam 9. Silakan kalau misalnya yang ada yang belum bertanya lagi, kita udahan. Kita sudahi saja. Iya, kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya lagi. Ada. Ada nama baru lagi. Gitu. Baru guys. Mungkin ditutup aja saja. Oke, boleh, silakan. Soalnya kalau udah ditutup biasanya pada aktif. Nanti juga nanya. Oke, Ya, baik. silakan. Karena sudah tidak ada yang bertanya, dicukupkan sekian. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan lancar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya, kepada panitia yang telah berupaya mengadakan kajian malam hari ini, kepada Ustazah Ida, Ustazah Umi yang telah berkenan hadir, kepada Ustaz Ridho, terima kasih telah memaparkan materi, kepada Al-Ukhtia yang sudah berkenan menjadi kalam ilahi ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan yang tadi kita terima itu bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Ustadz Fikro, Ustadz Ridho, dan Tia sudah bergabung. Sama teman-teman juga. Terima Farah kasih. Safiro, terima kasih. Farah Safiro, Farah Safira. Terima kasih. Fatihah, terima kasih. Petro, terima kasih. Jihan, terima kasih. Yano, Siho, Inayah Makassar, terima kasih. Munadia, terima kasih. Kak Nabila, terima kasih. Arjun, terima kasih ya. Diganggu lagi waktunya untuk jadi operator. Sabila, terima kasih pertanyaannya. Kak Omi, sehat selalu. Terima kasih sudah join dengan adik-adik. Tia, terima kasih untuk tilawahnya tadi. Ustadz Fikro, terima kasih sudah jadi moderator. Dan Zaskia, terima kasih pertanyaan. Nanti kalau berikutnya pesan aja kalau nanti adik-adik Al-Herat yang di Al-Herat join lagi, kalau bisa nanti teman-teman panitia serta di sini sapa mereka ya. Soal dekat aja PDKT. SKSD, mohon maaf. Biar seru, biar mereka juga bisa join. Arjun, mungkin rekamannya boleh dimatikan?